Assalamualaikum ayah bunda dan sahabat Assalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke ayah bunda dan sahabat Assalam, selamat datang di podcast Parenting PK Assalam. Sharing is caring. Oke ya bunda, perkenalkan saya Eti Yulianti sebagai host pada hari ini. Oke, ayah, bunda, dan sahabat Assalam, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Nira Wulansari, SPC, MPC, psikolog. Hai Bu Nira, Assalamualaikum. Halo Betty, waalaikumsalam. Aduh punten ya ini teh ribet ya kalau misalnya soal masker-maskeran, tapi udah harus ya. Iya, ini Harus harus banget, banget iya. kemana-mana jangan lupa untuk memakai masker Iya ya. pasti, karena lagi kondisi gini kan prokes Iya, banget kita ya. betul sekali, Oke, apalagi oke. pada masa pandemi ini nih Bu Nira nih, Iya. bagaimana nih kabarnya nih di hari ini? Alhamdulillah harus sehat, insya Allah harus sehat ya. Betul Pasti sekali. ekstra dijaga lah kalau lagi kondisi gini, sangat menjaga karena mau nggak mau ya kondisi gini mah benar-benar harus fit lah, insya Allah. Insya Allah Ikhtiarnya kitanya juga sih. emang harus berpikir positif. Ayo, semangat, aku sehat, aku bahagia. Iya bener banget, harus gitu karena kan pikiran yang sehat otomatis mempengaruhi tubuh kita yang sehat juga Iya, gitu. betul sekali. Apalagi nih ayah bunda dan sahabat Assalam, hari ini kita akan membicarakan nih Bu Apa Nira, nih Bu? tips and trick Mhm. bagaimana cara menjaga mental anak pada masa pandemi. Oke. Iya, karena mungkin mental anak juga, aku bosen di rumah terus, Iya kapan iya. aku sekolah gitu kan. Benar-benar, iya. Jadi tentunya kan pandemi ini berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan manusia ya, kehidupan Iya, kita betul semua. betul. Baik itu orang dewasa maupun anak-anak, perekonomian pun semua, pokoknya kena imbasnya ya semua. Nah, tentunya bukan hanya mental pada orang dewasa yang harus dijaga gitu Iya, kan, tapi betul. anak-anak juga harus sangat-sangat di-maintain untuk mentalnya supaya mereka juga tetap sehat gitu kan. Karena kalau misalnya mereka tidak sehat secara mental, bagaimana mereka mau berpikir, mau Iya, bisa betul mengikuti sekali. kegiatan karena bagaimanapun juga kegiatan sekolah masih lanjut kan Masih ya. berjalan dan memang Mhm. setiap pelajaran juga jadi ibunya nih yang jadi guru nih di Iya rumah nih. iya luar biasa ya Luar untuk para biasa orang tua, sekali. apresiasi yang tinggi sekali bagi orang tua yang bisa mendampingi gitu ya, walaupun misalnya di tengah kesibukan mereka juga harus bekerja gitu ya, tapi eee, meluangkan waktunya untuk mendampingi gitu. Tentunya hebat sekali lah itu mah, salut Iya, ya. betul sekali, angkatkan jempol Angkat untuk jempol 2 jempol, orang tua seluruh Indonesia nih. Iya, luar biasa sekali, iya. Tapi memang dalam prosesnya kan tidak lepas ya, berarti kalau misalnya dalam tadi ya belajarnya gitu kan, si orang tua juga jadi ikutan drop juga, kadang Iya, mereka juga betul bingung harus sekali. diapain, apalagi anaknya yang kalau kadang negonya banyak gitu ya, negonya banyak dan ternyata kenapa si anak melakukan itu, ternyata mereka juga sebenarnya udah mengalami yang namanya kebosanan gitu Iya, kan. betul sekali, jenuh terus-terusan di Nah, rumah. iya, kangen Kegiatannya itu-itu sekolah, aja. dan yang paling utama itu biasanya mereka kangen banget sama temen, sama Iya, betul gurunya, kangen banget. sekali. Kangen yang namanya bisa lari-larian di sekolah, kan kalau di sekolah itu seru banget ya, ada Seru segala macem gitu, banget. mainan gitu kan. Walaupun kadang di rumahnya lengkap juga, tetap aja ngangenin yang namanya sekolah gitu. Dan Iya, ternyata itu betul. obat ya, obat untuk mereka bahwa mental mereka menjadi terkelola dengan baik, otomatis si anak juga jadi happy gitu. Oke, iya betul sih, benar sekali sih Bu Nira ya pada Mhm. masa pandemi ini. Nah, bagaimana nih Bu Nira? Nah, nih karena kan memang udah masanya seperti ini nih, Iya, masa pandemi gitu iya, kan. Bagaimana cara orang tua nih untuk menjaga mental anak biar tidak terjadi kebosanan iya, gitu oke, atau biar terjadi tidak marah-marah atau aku pengen keluar, aku ingin main kayak gitu iya, kan. oke, Karena mungkin sebagian orang tua juga di sini kebingungan juga nih, bagaimana mhm, nih cara untuk eh, mental anak itu terjaga. iya, baik, tentunya, yang pasti kan dunia anak tuh dunia bermain Iya, sebenarnya ya, betul sekali. sehingga memang kita, sebagai orang tua ataupun orang dewasa, sebisa mungkin memfasilitasi itu, dunia permainan anak itu. Apa permainannya? Sebenarnya gampang sih untuk anak tuh mainan, apapun bisa menjadi permainan untuk dia, tinggal kita sediakan apapun yang memang dia sukai, walaupun terkadang kita nggak harus
selalu membeli sih, kita pakai barang-barang bekas ataupun barang-barang yang ada di rumah pun oke gitu. Yang ada gitu ya. Ya, yang ada, kita nggak perlu ngemodal lagi gitu ya. Misalnya eh, saat anak mengalami kebosanan, si anak diajak memasak bersama, itu kan satu hal yang menyenangkan gitu, Iya, sederhana tapi sederhana, membuat anak senang gitu ya. senang gitu ya. Membuat anak senang karena dilibatkan. Kemudian kadang dia motong-motong gitu kan, itu pun menyenangkan. Apalagi kalau misalnya dikasihnya pisau beneran gitu. Kan biasanya, Tapi oh tentunya boleh nggak harus boleh, ini ya. tajam, bahaya gitu kan. Biasanya banyak larangan, sekarang gue boleh pakai loh, kayaknya seru banget gitu kan. Udah gitu Seru banget motong-motong. tuh. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang menyenangkan anak. Nah, dengan selalu membuat si anak itu bahagia, otomatis mentalnya pun terjaga. Gitu. Jadi pasti mentalnya sehat. Walaupun memang tidak selalu melulu kebahagiaan, pasti ada masanya ada sedih gitu kan, ada masanya tidak suka, ada pasti. Tapi saat kita mencoba sebagai orang dewasa gitu mengkondisikan hal-hal atau situasi yang menyenangkan, otomatis si anak juga akan terbawa selalu bahagia gitu kan. Bahagia karena mungkin lingkungan juga mungkin Iya, ya terpengaruh juga. iya. Tentunya kan sebenarnya anak-anak itu dalam kamus anak itu kan taunya bahagia doang ya. Karena ketawa aja kan kalau anak-anak ya kerjaannya gitu. Walaupun misalnya ada nangis-nangis dikit, habis itu ketawa lagi. Iya betul. Terus Ribut-ribut, kalau marah ketawa. juga ya nggak pernah lama Nggak pernah biasanya itu lama. anak-anak ya. Benar-benar sekali. Dan anak-anak itu kan tidak punya dendam ya. Jadi kita Iya, memang harus betul. belajar juga dari anak-anak bahwa mereka tuh bisa loh ribut sama temennya, ribut sama adiknya, sama siapa, tapi nggak pernah lama gitu. Baikan lagi, ketawa lagi, malah jadi sahabat kayak gitu kan. Sehingga memang apa sih kuncinya? Oh ternyata memang yang penting si anak itu happynya itu apa yang membuat dia suka, kita bisa fasilitasi itu. Dan utamanya sebenarnya kesenangan anak itu pertama sih pasti kasih sayang ya, kehangatan betul. dan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga kalau misalnya si anak mendapatkan itu, insya Allah sih dengan permainan yang itu juga, itu lagi pun si anak tetap happy. Karena apa? Oh ibuku, bundaku menemaniku, oh ayahku menemaniku, ada selalu ada gitu. Jadi itu yang membuat dia happy sebenarnya. Dari situ kan pada akhirnya hal-hal yang lain pun bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, betul sekali nih. Bu Nira, mungkin ya pada masa pandemi ini ada nih orang tua yang bekerja nih Bu Nira nih. Cara menjaga mental anak bagaimana ya? Karena mungkin bermain pun jadi Tidak terlalu lama hilang. ya. Iya, tidak terlalu lama. Beda dengan orang tua yang selalu mendampingi anaknya di rumah. Jadi bagaimana nih? Jadi mungkin orang tua juga berpikir, aduh kapan aku bisa nemeni anak aku di Iya, rumah nih iya. gitu. Sementara pekerjaan juga banyak Menumpuk ya gitu, gitu. Oke, iya. oke. Ya, jadi tentunya untuk mental anak yang sehat itu tentunya orang tuanya juga mentalnya harus sehat. Otomatis orang tua yang mentalnya sehat kan akan menularkan kebahagiaan karena si orang tua pun bahagia. Walaupun memang orang tua pastinya bebannya dalam artian kewajibannya pasti lebih dan tanggung jawabnya pasti lebih Lebih banyak ya. Iya. Sehingga memang stresnya pasti lebih tinggi. Nah, sebelum memang kita mengajarkan anak untuk sehat mental, orang tua juga harus sehat duluan kan. Oke, berarti harus Gitu. orang tuanya dulu nih yang mentalnya sehat sebelum anak. Iya. Jadi termasuk untuk orang tua yang bekerja gitu. Walaupun misalnya sesibuk apapun, pertama kan quality time. Quality time itu perlulah misalnya cuma 15 menit kok gitu, 30 menit untuk bersama anak yang benar-benar full deh sama dia. Tidak ada gadget, tidak ada apapun, pokoknya main ketawa-ketawa, main klik-klik-klik kan, guling-guling lompat-lompat, tapi Iya. khusus aja buat dia gitu kan. Tapi tadi orang tuanya stres juga enggak gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya juga stres gitu ya, pulang kerja misalnya kusut, pusing, otomatis interaksi dengan anak pasti kan ada kesel-keselnya, apalagi begitu Kurang lihat rumah juga misalnya ya. berantakan, anaknya yang jadi yang mama bunda mau ini mau itu, udah gitu yang satu karena sama apa sih cari-cari perhatian jadi nangis, itu kan bikin pusing ya, makin Iya, pusing pasti gitu. sekali itu pasti pusing. Mm-mm. Berarti memang dari orang tuanya ini harus menjaga mungkin ya, menjaga Ya, mental diri sendiri juga ketika dia ya. ada masalah di kantor atau di luaran sana juga, ketika ke rumah harus menjaga seminimal Iya, mungkin benar ya, sekali. bertemu sama anak harus tetap happy ini. Iya, walaupun misalnya kita tidak memungkiri orang tua juga lelah ya. Iya, Orang tua betul. lelah dan orang tua juga punya emosi gitu kan. Punya rasa marah, rasa lelah, rasa sedih, rasa gembira itu juga punya. Nah, di situ saat memang si orang tua kelelahan, si orang tua juga boleh mengekspresikan. Misalnya pulang kerja capek, kemudian bilang, "Oh, maaf ya Dek ya, Bunda boleh minta waktu sebentar aja mau istirahat, mau bersih-bersih dulu gitu kan. Mau tidur-tiduran dulu, boleh bentar aja."
diskusikan dengan si anak, kita kasih tahu gitu. Jangan langsung yang enggak, capek capek capek, enggak, mau tidur, enggak. Nah, gitu kan itu penolakan. Otomatis dengan Iya, penolakan itu betul. si anak ngerasa down. Walaupun kadang-kadang si anak cuma ketawa-ketawa aja main sendiri anteng. Tapi luka hatinya itu kan kita udah nggak tahu gitu. Padahal dia sedih banget gitu kan. Dan Eh, bahayanya itu akan dibawa sampai dewasa. Ya, sampai dewasa. Ini tuh kan mungkin pernah dengar yang apa sih, perbaiki inner childmu, luka di masa lalu, yang gitu kan itu banyak ya luka masa kecil yang tidak terselesaikan yang terbawa sampai dewasa. Nah, hal-hal seperti itu yang terkadang orang tua nggak sadari gitu ya, tidak sadari, tapi ternyata itu sangat-sangat berpengaruh pada mental anak gitu. Sehingga kalau misalnya memang kita selelah apapun kita ambil dulu waktu untuk beristirahat, kita diskusikan ke anak-anak gitu kalau misalnya memang kita juga butuh waktu istirahat, kita juga butuh waktu untuk bersih-bersih dulu gitu karena kita dari luar apalagi dari pandemi gini kan selalu ya Selalu kayaknya harus cucian 2 menjaga. kali lipat dari biasanya karena tiap keluar rumah kita langsung cuci Harus gitu kan cuci, karena kita harus ganti. takut juga interaksi dengan banyak orang gitu ya kalau misalnya yang memang aktivitasnya ketemu dengan banyak orang sehingga kan kita memang harus pastikan dulu itu prokesnya kita bersih-bersih dulu, kita bisa rehat dulu untuk ya waktu-waktu 15 menit, 30 menit, kita minta izin ke anak-anak, baru setelahnya kita interaksi. Interaksinya juga kadang kan misalnya, aduh Bu nggak ada waktu untuk apa sih main sama anak gitu kan. Nggak perlu lama kok, nggak perlu yang sampai 3 jam, 4 jam gitu ya. Cukup misalnya 30 menit tapi benar-benar asik banget gitu. Habis itu Dan misalnya mengena mungkin ya mengena dan kita sama misalnya setelah itu kita anaknya. minta izin lagi, maaf ya bundanya mau ini dulu boleh gitu. Itu pun rasanya nggak akan apa-apa. Atau Harus kalau komunikasi memang ya ya. komunikasi harus dijalin gitu sehingga kita memperkenalkan si anak juga untuk saling memahami dari situ si anak juga kan secara mental juga terjaga dan mereka juga nggak jadi uring-uringan terus gitu. Mungkin oke, Bunda aku kerja, tapi Ya, aku ada waktunya gitu ya sama ya, Bunda ya. Mungkin jadi mm-mm, anaknya emang jadi lebih lebih tahu juga nih kapan-kapan ya. waktunya bersama Orang ibunya di tuanya, rumah ya, di iya rumah gitu gitu. ya. Iya, dengan kondisi seperti itu kan otomatis si anak akan terus bahagia karena apa sih sejatinya anak-anak itu kan bukan mainan yang selalu dia butuhkan, bukan Betul, tontonan atau fasilitas rumah yang hebat yang dia butuhkan, tapi kehadiran orang tuanya yang betul terpenting. sekali. Kalau orang tuanya masih ada kan ada anak-anak yang memang mungkin orang tuanya udah nggak ada ya, Iya. itu beda beda cerita gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya ada itu yang sangat dibutuhkan dan membuat si anak itu bahagia, bahagia sekali. Mungkin pernah nonton film yang Life is Beautiful yang tentang kamp konsentrasi, yang anaknya itu di penjara padahal kamp konsentrasi, tapi dia bahagia sekali gitu kan, tidak merasa bahwa itu adalah kamp konsentrasi yang padahal ujungnya bahwa dia akan dihukum mati gitu. Yang kamp konsentrasi Yahudi, Nazi kalau nggak salah, Nazi Iya, kan, itu si anak itu tidak tahu kalau ujung-ujungnya bahwa dia akan eee, eksekusi mati dieksekusi itu ya, mati iya. sekeluarga gitu, Karena tapi mungkin di dalam pemikirannya ya, aku bahagia, aku iya saat ini aku bisa melakukan ini ya, ya sudah gitu iya, ya. karena kehadiran orang tuanya yang sangat-sangat dekat gitu dengan dia. Kemudian mungkin pernah lihat ada di tayangan gitu yang, anak di mana ya, Palestina atau Suriah atau Gaza saya lupa gitu ya, setiap mendengar bunyi bom dia tuh tertawa. Ledakan yang sekuat itu. Karena si orang tuanya menciptakan bahwa kalau misalnya kamu dengar itu kamu tertawa, padahal itu kan bisa jadi saat itu adalah bomnya jatuh ke Bahaya dia juga gitu ya. kan. Ya, tapi si orang tuanya ngasih tahu kalau itu adalah bom, itu adalah bagaimana itu diskusi dengan anaknya. Tapi cara supaya si anak itu tidak stres dengan kondisinya, si orang tua membuat itu seperti lelucon gitu. Jadi si anaknya tetap happy gitu. Jadi Oh, luar biasa luar sekali biasa, iya bagaimana betul. peran orang tua ini membuat si anak ini sehat secara mental gitu dengan hal-hal kecil gitu hal-hal kecil kalau dipikirkan di perang itu mainan mana ya gitu Iya kan mau betul. keluar ngeri kalau kita mungkin ngeri sama pandemi kalau di sana ya udah pandemi ya bom juga ya waduh Itu lebih sniper parah pula sih lah ya. segala Kalau kita macem sih pandemi masih bisa-bisa aja sih iya keluar asal masih bisa menjaga asal ya tidak prokesnya kita ya prokesnya pakai iya dipakai. Kalau di ini anak sana mikir berkali-kali gitu sepertinya kan tapi ya tadi kembali lagi bahwa ternyata peran orang tua yang sangat-sangat besar dalam menyehatkan mental si anak gitu. Selama orang tua bahagia berusaha menciptakan kebahagiaan dengan kondisi yang terbatas insya Allah anak pun akan bahagia gitu wah, keren sekali nih. iya Bagaimana nih Ayah Bunda nih? Tentunya setelah mengetahui hari ini,
orang tuanya juga harus menjaga mental diri sendiri, Iya harus benar. selalu bahagia juga Mhm. meskipun pekerjaan numpuk atau masalah-masalah di luar Iya, juga banyak iya. ya. Masalah di luar, belum lagi pekerjaan rumah tangga, begitu ngelihat Iya ke kiri, betul, aduh setrikaan numpuk, ngelihat ke kanan cucian piring numpuk. Wah, itu luar biasa banget luar biasa stresnya. sekali. Tapi selama kita siasati dengan dan jangan lupa ya untuk para orang tua kan tentunya kan kita punya pasangan ya. Iya Kita betul. minta kerja sama dengan pasangan kita. Kalau Ja pasangan kita di luar kota sih kita bisa minta bantuan misalnya ada ART atau misalnya iya apa betul. namanya itu ada anggota keluarga lain yang bisa dimintai bantuan. Iya Anak-anak juga betul. sebenarnya bisa dimintai bantuan Iya betul gitu. sekali, seperti pekerjaan rumah hanya Iya, menyapu, anak nyapu, tuh biasanya pel, senang bahagia sekali, banget. apalagi ngepel dengan Iya, air yang main ya air iya main sekalian. air sih itu Mhm. sekalian, tapi dengan seperti itu sih kita emang bakal capek 2 kali mungkin ya, Iya, Bu, ya, karena mhm. mungkin ngepel anak ya bedalah dengan orang Beda, yang iya, dewasa, tapi iya. itu membuat anak suka juga gitu Senang, ya. dan ini Bu Eti, mereka juga terlatih secara dalam artian perkembangan motorik kasar, motorik halusnya juga terlatih loh dengan melakukan Wow, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. iya ya tak Jadi terasa ya. iya, justru, libatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga itu karena kita punya tujuan tertentu, gitu. Tadi, motorik kasar, motorik halusnya, bisa berkembang dengan baik gitu dan dia, teredukasi juga kan, cara penggunaan pel. Iya, Nah, betul cara, sekali. mencuci piring gitu. Bagaimana ya kehati-hatiannya Iya, mungkin jadi dia kehati-hatian, terjalin iya. gitu ya. Kemudian bisa sambil diedukasi cara membuat sabun cuci piring gitu kan, itu kan, semua itu adalah Iya pengetahuan, piring betul. terbuat dari apa, ini dari itu kan luar biasa. Sehingga Kadang sebenarnya anak-anak itu unik, kadang suka ya, bertanya yang tidak kita nah pikirkan. itu. Tapi mungkin dengan cara-cara seperti itu justru bisa mengedukasi anak, sehingga pengetahuannya dapat, perkembangan yang lainnya pun, bisa optimal gitu, simpel ya sebenarnya, tapi terkadang mungkin Simpel. kita ngerasa aduh nanti capek deh berantakannya lebih-lebih seperti itu. Ya nggak apa-apa sih karena kan tentunya tiap orang punya cara masing-masing ya, tidak salah Betul. juga hanya memang, kalau misalnya bisa dicoba kenapa tidak, Iya begitu. betul, karena tidak melulu anak itu bahagia dengan main keluar ya. Ya main keluar atau dengan mainan yang mahal pun tidak Mahal pun iya selalu, betul. gitu. Dengan hal-hal kecil itu insya Allah Iya si anak-anak iya, menyenangkan. Jadi senang sekali, senang, iya. aku seneng loh bermain ini. Iya, Wah kadang iya. cuma main ngancur-ngancurin kertas itu bahagia loh mereka. Pernah nggak ngelihat anak yang dengar bunyi suara kertas dirobek, itu langsung ketawanya langsung wah gimana, wah suara kertas dirobek tapi kok bahagia banget ternyata, oh sesimpel itu gitu anak-anak tuh. Tapi karena ternyata sensasinya yang mereka dapatkan. Kemudian apa sih ngeremas-remas bubur kertasnya, ketawa-ketawa diapain, itu bahagia sekali sesimpel itu. Tapi ya ternyata oh itu esensinya bahwa hal yang sederhana bisa menjadi menyenangkan asal memang support dari orang tua. Betul. Kembali lagi ya. Iya kembali lagi orang tua sih. Jadi Iya, jangan ya udah biarin aja, udah aku udah kasih ini, anak-anak iya, juga udah seneng, ya udah biarin aja iya, main aja iya. sendiri. Kadang juga misalnya kalau anak-anak itu kan pasti minta izin, "Bun, aku boleh nggak main ini? Bun, mana kertas yang boleh dihancurin? Boleh, yang mana ini Iya nih, betul. silakan." Kemudian, "Bun, aku tapi mau main air." "Oke, main airnya jam berapa sampai jam berapa." Itu kan kita asal rules-nya jelas ya, tetap Ada rules-nya jelas. batasannya juga Heeh. ya, nggak dibiarin Nggak begitu dibiarin aja juga juga. gitu kan, "Bun aku mau main di kamar, aku mau bersihin kamar mandi," ceritanya, nggak tahu dia udah nyemplung ke bak bisa aja gitu kan, itu luar Berenang biasa, ya, berenang dia, berenang ya. "Aku pengen berenang jadi aku masuk," ya paling kita ya, baiklah gitu kan, nggak perlu marah tapi ternyata itu bentuk eksplorasi dan Iya, menyenangkan iya anak, betul sekali. gitu. Ya bak bisa dicuci, air bisa diisi, kebahagiaan anak nggak bisa dibeli gitu kan. Betul Iya, sekali. bener, Benar benar iya sekali. iya Iya dengan hal-hal kecil bisa dilakukan iya, ya. benar Betul sekali. sekali nih. Iya baik Bu Dina nih. Kan tadi dengan hal-hal kecil nih, ada lagi tips and trick yang lain gitu supaya atau ada kegiatan-kegiatan lain kan kayak kayak tadi tuh ada memasak atau Iya mengepel. iya. Nah, ada kegiatan-kegiatan lain nih untuk inspirasi nih untuk ayah bunda Mhm, di rumah iya. nih. Oke, sebenarnya kegiatan banyak ya, banyak sekali. Tapi yang penting itu adalah melibatkan kalau bisa sih, sebisa mungkin melibatkan seluruh anggota keluarga. Dan, kegiatan apa sih itu, sebenarnya kegiatan makan bersama tuh menyenangkan loh. Kegiatan bersama, kita duduk bersama di meja makan, kita makan bersama, kita ngobrol, itu pun udah sesuatu yang menyenangkan buat anak. Jadi kalau Ah, misalnya dikatakan tricks and tips dan kegiatan apa aja, kalau menurut saya semua kegiatan itu akan menyenangkan jika dilakukan bersama, gitu. Apalagi kalau jadi misalnya untuk tidak anak. dibiarkan begitu aja atau misalnya karena ya udah karena ada mbak di rumah misalnya Nah
Mbak, Mbaknya ini pokoknya aja ini gitu. nih, Iya, ini. Itu sepertinya tidak menyenangkan ya, karena iya. memang nggak ada sentuhan dari orang tuanya Iya, sendiri. karena kan tetap yang namanya anak-anak tuh kan pengennya mah orang tuanya yang ada gitu kan. Walaupun misalnya oke lah nyiapin makannya mbaknya, tapi makannya tuh bareng sama ibunya, sama ayahnya. Itu tuh buat senang banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya saat anak tuh dibilang, wah hebat kakak makannya luar biasa, Masya Allah hari ini pinter banget, besok lebih hebat lagi ya. Walaupun misalnya cuma 2 suap gitu kan. Iya, Tapi itu iya. tuh bikin anak tuh wah melayang-layang ya, wah ternyata aku dipuji ibuku, wah makannya lebih banyak lagi gitu. Atau misalnya tapi ada juga anak-anak yang jadi malah mogok gitu kan karena cari-cari perhatian jadi pengen lagi gitu nggak Oh. apa-apa jadi dengan apresiasi itu kan membuat si anak bahagia jadi semua Apresiasi kegiatan kecil itu ya buat anak bahagia ya juga. semua kegiatan bersama dan tentunya dengan apresiasi positif itu akan membahagiakan jadi kalau misalnya spesifik kegiatan apa saya sih tidak referensikan apa Oke. spesifiknya setiap Karena keluarga iya, punya betul. Khas mungkin sendiri-sendiri ya, karena iya tahu juga misalnya kesenangan anak itu apa dan iya menciptakan sesuatu itu apa sih, yang iya buat senang anak biasanya dengan permainan kartu yang kecil biasa iya juga iya anak-anak suka. mhm. Memang betul sekali sih Iya, ya, tiap keluarga berbeda-beda. beda-beda, iya. Jadi tiap keluarga beda, tiap anak beda. Jadi memang ya mungkin harus sama-sama saling menemukan ya. Walaupun misalnya, tapi Bu saya sudah mencoba mencari menemukan, tapi saya tetap bingung ya nggak apa-apa sih itu kita bisa ngobrol gitu ya. Kita bisa obrolin. Kalaupun bingung misalnya kita cari di googling, kemudian Pinterest itu banyak kok yang bisa. Atau misalnya meniru nih apa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh gurunya di sekolah yang bikin anak ketawa-ketawa bisa ditiru nggak apa-apa kok. Kadang Biasanya anak tuh suka ah cerita, "Bunda aku ya suka ngapain aja, ini, ngapain iya, aja." Mungkin dengan cara bertanya, "Hari ini Adek udah ngapain aja di rumah?" iya, Mungkin hal itu juga membuat anak senang ya, Bu iya Nira ya? pasti, pasti tentunya itu membuat si anak senang karena tadi diperhatikan ya, gitu. Iya. Padahal bundanya sibuk, tapi memperhatikan insya Allah mental anak pun terjaga. Terjaga, sangat terjaga insya Allah ya, Iya, betul sekali. Iya, Bu Nira, berarti kesimpulannya di hari ini sebelum menjaga mentalnya anak, harus menjaga mentalnya iya, diri sendiri juga ya. iya tentunya harus jaga Iya, betul mental orang sekali nih. dewasanya. Orang tuanya yang paling utama nih, ayah bundanya harus saling berkomunikasi juga bagaimana ke depannya untuk menjaga mental anak, karena di masa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan ya, Bu Nira ya. Iya benar sekali, mudah-mudahan sih secepatnya ya, Iya, apalagi kan sekarang amin. alhamdulillah sudah vaksin, sudah berjalan, Iya, mudah-mudahan sih semuanya cepat membaik dan kalau lihat tuh kan penurunannya, lumayan cukup lah ya. lumayan ya untuk, kasus-kasus di berbagai daerah ya insyaallah lah optimis ya, Dan emang ada semuanya beberapa akan daerah juga udah masuk sekolah juga. iya insyaallah mudah-mudahan ini, akan rasanya semakin membaik insyaallah ke depannya. Insya Allah amin, betul Amin ya rabbal sekali. alamin. Iya, terima Iya, kasih banyak nih Bu sama-sama Bu Nirani Eti, untuk iya. hari ini. Tentunya pasti ayah bunda dan sahabat Asalam menambah nih pengetahuannya nih. Iya, insya Allah mudah-mudahan Iya, bermanfaat ya. bermanfaat. Dan mudah-mudahan ayah bunda dan sahabat Asalam juga selalu menyaksikan podcast TK Iya, kayaknya Asalam. nih yang ditunggu-tunggu juga ya karena edukasinya luar biasa banyak banget gitu, ilmunya dan manfaatnya Ilmunya ya. dan manfaatnya, Terima iya kasih betul TK sekali. Salam sudah memfasilitasi untuk edukasi ini. Iya, terima kasih juga nih buat Bu Nira yang luar biasa hebatnya yang selalu Sama-sama, mengedukasi ayah bunda dan sahabat Asalam di rumah. sama-sama terima kasih. Oke, baik ayah bunda dan sahabat Asalam. Saya Eti Yulianti, saksikan podcast parenting TK Asalam setiap hari Sabtu. Jangan lupa di channel TK Asalam yang ini nih. Ayah bunda, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih ayah bunda dan sahabat Asalam. Sampai berjumpa di kegiatan podcast parenting lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.